Banyak pertanyaan yang masuk kepada saya, "Bang, handphone saya 3 giga ataupun 6 giga itu lemot, dan juga saat bermain game nge-lag ya. Apa penyebabnya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, ketemu lagi bersama saya di channel Androklik. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik buat teman-teman yang ingin mengoptimalkan smartphone atau handphone teman-teman yang mudah nge-lag ataupun mudah lemot ataupun mudah ngeblank saat membuka aplikasi bermain game ataupun saat internetan ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu caranya, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Androklik, teman-teman bisa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi tips dan trik seputar Android ataupun game yang sedang tren di saat ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan teman-teman di channel Androklik agar saya lebih giat lagi untuk mengupload tips dan trik seputar Android, game, ataupun yang lainnya di YouTube teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita akan setting ataupun kita akan mencoba mengatur tampilan ataupun settingan di smartphone agar tidak nge-lag, tidak lemot ataupun tidak ngeblank saat kita menggunakan smartphone ya. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman, "Bang, HP saya 6 giga tetapi rasanya kayak 3 giga ya, lemot, lama, bahkan saat bermain game itu saat nge-lag ya." Jadi gimana caranya kita mengoptimalkan smartphone ya. Jadi bukan hanya 6 giga, 3 giga ataupun 2 giga ya. Ini berlaku untuk semua smartphone. Dan banyak teman-teman ojol yang bertanya, "Bang, handphone saya cepat panas ataupun baterainya cepat habis. Kenapa?" Ini adalah penyebab yang sama antara handphone cepat panas, baterai cepat habis, sering lag, lemot, dan ngeblank. Itu penyebabnya sama teman-teman. Mau tahu caranya? Jadi teman-teman simak terus video ini dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, di sini saya akan membuka setelan di ponsel ya. Jadi di sini saya tidak menyarankan untuk mendownload ataupun untuk menginstal ataupun yang lainnya. Jadi di sini saya hanya merubah setelan di smartphone. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk tahap yang pertama yaitu kita menghapus cache ataupun sampah yang ada di smartphone ya. Caranya teman-teman klik di bagian sini ya, settingan ataupun pengaturan. Kalau tidak ada teman-teman langsung saja di sini ada pengaturan smartphone. Teman-teman cari sendiri pengaturan smartphone ya. Lalu scroll ke bawah. Di sini teman-teman cari pengaturan aplikasi seperti ini. Setiap handphone ataupun smartphone itu berbeda ya namanya. Ada aplikasi, ada pengaturan aplikasi, dan kalau untuk Samsung di sini tertulis aplikasi ya. Kita klik saja. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Saya akan mencoba menghapus satu aplikasi Shopee ya ataupun belanja ya. Biasanya banyak sekali iklan ya. Nah, di sini ukurannya sekitar 560 MB. Nah, di sini saya tertulis dinonaktifkan secara manual. Ini saya nonaktifkan ya, karena kalau tidak dinonaktifkan secara manual, dia akan bertubi-tubi memberikan notifikasi yang akan membuat smartphone teman-teman panas ataupun cepat lemot ya. Oke teman-teman, di sini teman-teman scroll ke bawah, lalu teman-teman cari bagian penyimpanan. Nah, ini penyimpanan sekitar 660 MB. Nah, di sini teman-teman klik saja penyimpanan, lalu di sini teman-teman klik hapus memori. Nah, di sini kosong ya, teman-teman. Jadi di sini kosong. Nah, ini untuk hapus data ini teman-teman bisa menghapus data, tapi teman-teman nanti untuk membuka aplikasi Shopee itu diarahkan lagi untuk login kembali. Cukup menghapus memori ataupun hapus cache ya. Oke, lalu jika teman-teman tidak ingin mengaktifkan aplikasi ataupun tidak ingin berjalan di latar belakang, teman-teman klik paksa berhenti. Lalu di sini klik OK. Nah, ini otomatis
dia tidak akan berjalan di latar belakang dan tidak akan mengganggu kinerja RAM smartphone, handphone teman-teman. Oke, lanjut lagi, saya ambil contoh di sini SnapTube teman-teman. Ini 68,70 MB, kita klik. Nah, di sini klik lagi penyimpanan. Nah, di sini teman-teman bisa klik ubah ini untuk memindahkan instalan dari perangkat ke kartu SD. Ini sangat efektif ya teman-teman. Di sini sangat efektif untuk mengurangi kinerja di handphone teman-teman agar berjalan di kartu SD ataupun kartu memori. Klik saja pindah. Jadi teman-teman bisa menghapus cache, hapus data, paksa berhenti, dan mentransfer ataupun memindahkan aplikasi ke kartu memori. Kita tunggu teman-teman. Ini cara yang pertama, ini masih langkah yang pertama ya teman-teman. Ini mungkin masih lemot ya teman-teman. Nah, di sini kembali ke aplikasi. Oke, ini cara yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu, nah, jika di sini banyak sekali aplikasi seperti ini flashlight, ini flashlight, ini flashlight, padahal di handphone sendiri ini sudah ada flashlight ya, sudah ada senternya. Jadi 3 aplikasi ini tidak berguna, ataupun kalau dijalankan di sini juga sudah ada untuk bawaannya, itu semua handphone pasti ada senternya ya teman-teman. Jadi teman-teman kembali ke menu pengaturan, lalu kembali lagi ke aplikasi ataupun manajer aplikasi. Nah, di sini teman-teman cari flashlight tadi. Jadi teman-teman jangan menguninstall di tadi ya, di menu aplikasi ya, tapi teman-teman menguninstallnya di sini ya, seperti ini. Ini flashlight. Nah, seperti ini kita klik. Nah, di sini kita hapus dulu sampahnya. Ini 26,18 MB. Nah, di sini sudah terhapus teman-teman. Ini masih kosong ya, karena saya jarang menggunakan. Dan di sini sudah saya paksa berhenti. Nah, teman-teman tinggal hapus aplikasi. Nah, otomatis dia tidak akan memakan RAM di handphone kita. Oke teman-teman, untuk tahap yang ketiga yaitu kita masuk ke folder saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini untuk pemakaian internal ini kurang dari 50% ya. Jadi dari 128 GB saya memakainya ini tidak lebih dari 40 GB ya. Ini sekitar 37,97. Nah, di sini banyak sekali, ini 50 dari 59 GB. Jadi buat teman-teman yang suka motret, suka bikin video, usahakan teman-teman setelah menyimpan dari kartu internal, teman-teman pindahkan ke kartu SD agar penyimpanan internal bebas, sehingga RAM yang bekerja di internal itu akan lebih leluasa lagi. Oke teman-teman, untuk yang keempat yaitu kita bisa masuk ke bagian pengaturan. Sama di bagian pengaturan juga teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cari, scroll ke bawah di bagian perawatan perangkat dan baterai. Teman-teman bisa klik. Saya ingatkan sekali lagi, setiap handphone ataupun setiap smartphone itu berbeda ya. Ada berbeda namanya, namun fungsinya sama saja. Nah, di sini sedang memeriksa. Nah, di sini 99/100, artinya ada satu aplikasi yang berjalan yang mengganggu kinerja smartphone kita. Nah, jika di scroll ke bawah di sini ada optimalkan sekarang, kita klik saja optimalkan sekarang. Kita tunggu sampai 100%. Nah, jika 100% berarti sudah dioptimalkan, berarti satu aplikasi. Nah, di sini satu aplikasi latar belakang ditutup. Itu artinya banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadi teman-teman, seperti yang tadi saya contohkan di tahap yang pertama, yaitu paksa berhenti agar tidak berjalan di latar belakang. Oke, kita kembali. Nah, setelah dioptimalkan, teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada baterai, di sini ada penyimpanan. Nah, tadi penyimpanan sudah ada ya. Di sini ada memori, di sini ada perlindungan perangkat. Nah, ini perlindungan perangkat ini hampir sama dengan antivirus ya teman-teman.
Kita klik memori teman-teman. Nah, di sini sedang memeriksa. Nah, di sini hapus sekarang. Ini adalah sampah ya teman. Sampah ataupun cache sekitar 588 MB. Hapus sekarang. Nah, ini sedang berjalan. Ini sampah-sampah yang ada di smartphone kita ya. Oke, nah di sini kosongkan memori dengan menghentikan aplikasi latar belakang. Nah, di sini sudah dihapus ya teman-teman. Oke, kita klik kembali. Nah, ini adalah cara keempat ya. Oke, di sini ada perlindungan perangkat teman-teman. Kita klik saja. Nah, di sini teman-teman bisa klik pindai ponsel. Nah, ini mungkin agak sedikit lama ya. Jadi saya akan mempersingkat video ini sampai 100%. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Di sini tidak ada ancaman, berarti smartphone kita ini bebas ya teman-teman, bebas dari virus. Ngecas handphone, saya ambil contoh di sini 38%. Nah, lalu teman-teman ingin mengecasnya sampai kalau 100% itu bagus ya teman-teman. Di sini kalau 38 ke 100% bagus, 38 ke 90% bagus. Tetapi kalau teman-teman mengecas di saat 38%, lalu teman-teman mengecas, di sini baru terisi 2%, seandainya 40%, lalu teman-teman mencabutnya kembali, otomatis dia akan mengganggu kinerja dari smartphone ya. Jadi usahakan buat teman-teman kalau emang mau dicas ya 20% baru mengecas sampai full, jangan 38 dicas sampai 40 dicabut, lalu nanti di angka 35 ataupun 30% teman-teman mengecas kembali, lalu di angka 35% baru 5% naik dicabut kembali. Jangan lakukan hal seperti itu teman-teman. Jadi jangan sering mengecas, cabut cas, dia akan merusak soketnya itu sendiri. Yang kedua, sistem dari handphone itu akan terganggu, dia akan cepat panas, dia akan cepat merusak umur dari smartphone ataupun umur dari baterainya ya. Karena saat pengecasan yang pertama dia akan menghentakkan listrik yang sangat besar. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk penjelasan di video kali ini. Bagi teman-teman yang kurang paham ataupun kurang jelas, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Androklik, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar mendapatkan informasi tips dan trik seputar Android, game, ataupun yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan teman-teman di channel Androklik. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata dari saya, Androklik, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.